Demikian penjelasan mengenai 8 butir transformasi budaya kerja nasional. Sekali lagi, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha, mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini. Mari tetap tenang, mari tetap produktif, dan apa yang disampaikan di sini sifatnya dinamis. Nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan beberapa kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2026 mengenai transformasi budaya terkait kerja nasional dan kebijakan energi. Dan untuk detailnya, teknisnya, dan pelaksanaannya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian. Selanjutnya Bapak Menteri Perekonomian, Bapak Menko, dipersilakan. Terima kasih Pak Seskap. Pada kesempatan yang sangat baik, kami akan menyampaikan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden, khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global, dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga. Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap produktif. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut. Yang A, penerapan work from home bagi ASN, aparat sipil negara di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak 1 hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menpan RB dan SE Mendagri. Penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha, juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, kemudian keuangan. Di sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendikti Saintek. Yang ketiga, himbauan umum bagi masyarakat terkait efisiensi energi. Masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Yang B, mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan. 5, potensi perhematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa perhematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera. Potensi prioritasasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga
ini dalam range 121,2 triliun hingga 130,2 triliun. Yang ketujuh, sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026 dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum. Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai 20 triliun. Bapak Ibu semua, kami menyampaikan bahwa pemerintah atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini, kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Nah, waktunya kapan? Tunggu dulu. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga. Masih tetap sama. Demikian tadi penjelasan dari 8 butir transformasi budaya kerja nasional yang dijelaskan oleh Bapak Menko Perekonomian. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.